menjalankan perintah Allah tentang nahi mungkar, banyak tidak senang. Ya. Padahal ini kata ulama, ya, apa namanya, amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Ya, dan itulah ciri-ciri aulia, ciri-ciri orang soleh, ciri-ciri para ulama yang mengamalkan ilmunya. Ya memang resikonya besar. Ya enggak. Resiko mencegah kemungkaran itu lebih besar daripada resiko ngajak kebaikan. Faqad tabayyana wattadhaha anna al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar la rukhsata li ahadin fi tarkihima indal qudra wal imkan. Imam Abdullah Al-Haddad menyebutkan maka telah jelas bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak bisa apa namanya itu, rukhsah itu artinya tidak bisa ditinggalkan. Ya, bisa dikatakan tidak ada alasan. Ya, ketika seseorang ada kemampuan, ya, ketika seseorang itu ada kemampuan untuk merubah, tapi ditinggalkannya, dia punya jabatan, disia-siakannya jabatannya, padahal dia mampu merubah. Dia di daerah itu umpamanya disegani, tapi tidak digunakannya. Udahlah, biarin aja mereka mau ini. Padahal dia punya wewenang, ya, enggak, punya kemampuan. Sekiranya dia nyuruh berhenti, orang itu pasti berhenti. Ya, tapi tidak digunakannya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Wa anna man adha'a dzalika wa tasahal fihi fa huwa mutahawin bihaqqillah. Nah, orang yang menyia-nyiakan, menganggap hal ini biasa-biasa saja, padahal dia itu punya kemampuan, berarti itu orang telah menganggap ringan, ya, menganggap ringan tentang perintah Allah. Innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar la yadfa' rizqan wa la yaqrubu ajalan. Imam Haddad menyebutkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar bukan berarti dengan amar ma'ruf nahi mungkar rezeki seseorang itu jadi sulit, kada. Wala yaqrubu ajalan, bukan berarti dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu lebih mendekati ajal. Ada. Ya. Ajal itu datang, ya, bukan hanya ketika berperang, bukan. Dan orang duduk kan bisa datang ajalnya. Ya. Diajak berperang melawan orang kafir. Ini pasti mati ini. Belum tentu. Bukan berarti berperang itu pasti mati. Ya. Orang duduk kan bisa mati, ajalnya datang. Guring, kada bangun lagi. Ya. Lagi sholat, kada bangun lagi. Ya, ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tergantung kita masalah ajal ini. Jadi kata ulama, ketika engkau ingin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan baik, ya, engkau kepingin wafat dalam keadaan baik, sementara engkau sedang melakukan kebaikan, maka lazimkan, istiqomahkan kebaikan yang engkau lakukan agar engkau bisa diwafatkan oleh Allah dalam kebaikan. Dan ketika engkau tidak ingin diwafatkan oleh Allah dalam keadaan buruk, dalam keadaan bermaksiat, sedangkan engkau melakukan maksiat, tapi engkau tidak mau mati dalam keadaan maksiat, maka jauhi. Ya, jangan diistiqomahkan.
Ya, ulun ini pengen mati dalam keadaan ibadah. Lazimi. Ya, ndak istiqomah kan. Pengen mati dalam keadaan sholat. Jangan tinggal sholat. Ya, ndak. Ulun kada mau mati lagi bermaksiat. Lagi apa namanya itu naguk minuman. Kada mau ulun nih. Ya tinggalkan. Ya. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Kata Rasulullah, seseorang itu akan diwafatkan oleh Allah tergantung kebiasaannya. Ya, apa kebiasaannya hari-hari? Ya. Nah itu yang kita khawatirkan. Kalau kebiasaan kita ini tidak baik, ya enggak, sering maksiat, takutnya. Ya, takutnya nanti Allah wafatkan dalam keadaan tidak baik. Kalau wafat dalam keadaan tidak baik, itu malunya sampai di neraka. Ya enggak? Malunya itu luar biasa, naudzubillah. Ya. Wasu'ila salawatullah alaihi an khairin nas. Nabi Muhammad pernah ditanya tentang manusia yang baik. Siapakah manusia yang baik itu ya Rasulullah? Faqala, makanya Nabi menjawab, atqahum lirrabbi. Mereka yang paling takwa kepada Allah. Itu golongan yang pertama. Yang kedua, wa awsaluhum lirrahim. Mereka yang paling sering menyambung silaturahim. Ya, orang yang selalu menjaga masalah silaturahim. Kemudian wa amaruhum bil ma'ruf wa anhau 'anil munkar. Mereka yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. 3 golongan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, manusia yang baik, yang paling takwa sama Allah. Ya. Paling takwa sama Allah. Yang kedua, orang yang selalu menjaga silaturahim. Yang pertama itu hubungannya dengan Allah. Hubungannya dengan sesama manusia. Ini tidak bisa dipisah nih. Kita tidak hanya diperintahkan oleh Allah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Tapi Allah perintahkan kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Ya, silaturahim. Menyambung. Ya, nyambung silaturahim itu kata Nabi memanjangkan umur. Ya, rezeki jadi berkah. Ya, keluarga jadi harmonis, berkah. Ya, kalau ada orang yang memutus silaturahim bahaya. Ya. Sampai disebut orang yang memutuskan silaturahim. Kalau matinya dalam Ka'bah, telaknat. Ya. Qati'ur rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang